Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Raharjo dari kelas B2 Teknik Mesin dengan NPM 1870-22926. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan PKL saya yang berjudul Pengecekan Crack pada Flywheel dengan metode dye penetran di PT Cipta Andalan Teknindo. Latar belakang. Kehadiran perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari peran perguruan tinggi dengan tujuan mengembangkan berbagai metode pengajaran beserta ilmu pendidikan yang dibagikan. Praktik kerja lapangan atau PKL adalah salah satu cara pembelajaran yang komprehensif dengan melakukan observasi lapangan yang sebelumnya telah dikaji secara teoritis dan ilmiah sekaligus menerapkan teori yang didapatkan di perguruan tinggi melalui aplikasi nyata di industri. Tujuan kerja praktik. Yang pertama, mahasiswa memahami teori yang diberikan pada bangku perkuliahan melalui penerapannya di lingkungan perusahaan. Mahasiswa mengenalkan dan membiasakan diri terhadap suasana kerja secara nyata sehingga dapat membangun etos kerja yang baik, bertanggung jawab, disiplin, profesional, serta sebagai upaya untuk memperluas wawasan kerja. Lalu, mahasiswa mengetahui dan memahami sistem kerja, keamanan dan keselamatan kerja, serta manajemen perusahaan. Terakhir, mahasiswa dapat berpikir kritis terhadap suatu proses dan mampu memecahkan masalah atau problem solving. Waktu dan tempat. Kegiatan praktik kerja lapangan dilaksanakan pada tanggal 1 April 2021 hingga 30 April 2021. Tempat praktik kerja lapangan di PT Cipta Andalan Teknindo yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman nomor 21, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Rumusan masalah. 1. Apa manfaat dari pengecekan crack pada flywheel? Yang kedua, bagaimana proses pengecekan crack pada flywheel? Manfaat kerja praktik. Yang pertama, manfaat untuk mahasiswa. Memahami kondisi atau keadaan suatu perusahaan dalam hal manajemen yang diterapkan, keadaan fisik perusahaan, fasilitas dan teknologi yang digunakan, serta kualitas dari para pekerjanya. Lalu manfaat untuk perguruan tinggi. Memungkinkan terjadinya kerjasama yang baik antara pihak Universitas Balikpapan, dalam hal ini program studi teknik mesin, dengan pihak PT Cipta Andalan Teknindo. Lalu manfaat untuk perusahaan, mendapatkan umpan balik atau feedback dari para mahasiswa yang melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki dari program studi yang dijalani. Profil dan sejarah perusahaan. PT Cipta Andalan Teknindo adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang engineering, alat-alat berat yang bertindak sebagai agen tunggal dan distribusi di Indonesia. Perusahaan yang didirikan pada tanggal 12 Juni 1978 di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Perusahaan ini cukup lama bertindak sebagai agen dari produk-produk kelas dunia yang secara langsung telah memberikan kontribusi bagi program-program kerja pemerintah yang mengarah pada pembangunan infrastruktur, industri makanan, serta sektor pertambangan migas dan non-migas. Berikut logo dari PT Cipta Andalan Teknindo. Visi dan misi perusahaan. Visi dari PT Cipta Andalan Teknindo yaitu menjadi salah satu yang terbaik dengan memberikan produk berkualitas dan dukungan setiap saat untuk mengeluarkan segala potensi yang dimiliki secara maksimal. Misi dari PT Cipta Andalan Teknindo yaitu akan terus menjaga posisi keuangan yang kuat dan terus-menerus mengembangkan keunggulan semua sektor dalam organisasi. Sebagai perusahaan yang solid dalam bisnis alat berat yang telah dikenal baik oleh pelanggan nasional maupun internasional, dengan satu tekad untuk memimpin dunia agar memiliki hari depan yang lebih baik. Berikut struktur organisasi perusahaan dari PT Cipta Andalan Teknindo
yang khususnya di Rebuild Center Department. Sistem kerja di PT Cipta Andalan Teknindo secara garis besar sebagai berikut. Pertama, lalu ke engine receiving, di mana semua dokumen dari customer akan diterima di sini. Apakah engine tersebut akan di schedule overhaul atau hanya in-frame overhaul. Lalu ke engine teardown. Di sini, engine akan dibongkar habis dan menyisakan engine cylinder block itu sendiri. Lanjut ke part inspection dan recommendation. Semua komponen yang dibongkar habis tadi akan diinspek kembali, apakah bisa dipakai ulang atau harus di-order baru, diganti baru dengan spare part yang lain. Proses ini juga memiliki quality control yang meng-cross-check secara langsung komponen-komponen tersebut apakah bisa lanjut ke proses selanjutnya atau harus di-repair kembali. Lalu engine assembly. Semua komponen yang telah di cross-check dan ready untuk dirakit akan dipasangkan ke engine cylinder block tadi untuk membuat satu engine yang utuh. Di proses ini juga terdapat quality control yang meng-cross-check apakah semua baut terpasang dengan benar, diberikan torsi sesuai manual book yang ada, dan komponen serta gasket terpasang secara rapi, tidak ada miring. Lalu tidak lupa juga diberi oli pelumas sesuai spesifikasi dan fuel-nya. Lanjut ke engine performance test. Di sini engine akan di-dyno test untuk mencari torsi dan horsepower yang diinginkan saat berada di RPM tertentu, lalu dicek apakah ada bocor-bocor pada engine tersebut. Jika tidak, lanjut, engine selesai dan akan dicek dan dilakukan final inspection, lalu engine bisa di-delivery ke customer masing-masing. Penentuan permasalahan. Selama melakukan pengamatan di PT Cipta Andalan Teknindo, penulis menemukan kendala dalam proses pengecekan krek pada flywheel, yakni hasil pengecekan krek yang masih terlihat buram. Hal ini disebabkan oleh karat, roda cat, maupun debu yang masih menempel pada flywheel. Oleh karena itu, selama proses pengecekan krek pada flywheel, diperlukan ketelitian yang cukup tinggi. Flywheel atau roda gila merupakan suatu komponen pada mesin yang memiliki fungsi untuk meneruskan gaya sentrifugal yang dihasilkan dari putaran poros engkol atau crankshaft. Krek atau retak adalah salah satu jenis kegagalan yang sering terjadi pada komponen mekanik seperti pipa, blade kompresor, dan konstruksi lainnya. Proses ini dipicu oleh inti krek yang bermula dari lokasi paling lemah, kemudian terjadi pembebanan bolak-balik yang menyebabkan lokal plastisitas terjadi. Die penetran. Depenetran adalah salah satu dari pengujian yang tidak merusak produk dengan menggunakan cairan penetrasi. Pengujian ini merupakan pengujian yang sangat sederhana dan mudah. Pengujian ini dilakukan pada permukaan benda uji untuk melihat kecacatan pada permukaan luar. Depenetran dapat digunakan pada benda uji bermaterial ferro dan non-ferro. Proses penetrasi ini prinsipnya memanfaatkan daya kapilaritas. Adapun kelebihan dan kekurangan dari pengujian daya penetran ini. Kelebihannya yaitu mudah diaplikasikan, jangkauan pada permukaan spesimen sangat luas, lalu murah dalam pembiayaan. Kekurangan daya penetran antara lain tidak dapat memeriksa bagian dalam spesimen dan tidak dapat melakukan pada spesimen berpori. Terdapat dua jenis pengerjaan pada daya penetran, yaitu yang pertama visible penetran adalah metode semprot penetrasi dengan menggunakan cairan merah dan dapat dilihat secara langsung. Yang kedua, fluorescent penetran, yaitu metode penetrasi yang menggunakan sinar ultraviolet. Metode ini bergantung pada ruangan yang gelap. Proses pengerjaan.
Yang pertama, melakukan penyemprotan penetran merah terlebih dahulu terhadap permukaan flywheel. Lalu, bersihkan permukaan pada flywheel yang terkena penetran warna merah dengan menggunakan CRC atau bensin. Kemudian, usap kembali menggunakan kain perca atau majun sampai warna merah pada medan tidak terlihat. Jika warna merah masih menempel, maka identifikasi crack akan sulit ditemukan. Kemudian, melakukan penyemprotan penetran warna putih secukupnya. Hindari penyemprotan yang terlalu lama dan tebal agar crack pada flywheel dapat terlihat jelas. Setelah selesai penyemprotan penetran warna putih pada flywheel, diamkan selama 5 menit agar crack pada flywheel terlihat. Pada saat proses ini, terjadi kendala yaitu hasil yang diperoleh buram atau kabur, sehingga dilakukan pengulangan dari awal. Berikut ini adalah contoh gambar kondisi crack pada flywheel yang terlihat jelas. Kesimpulan, crack merupakan salah satu jenis kegagalan yang sering terjadi pada komponen mekanik seperti flywheel. Flywheel adalah komponen dari mesin yang mampu menyimpan energi kinetik dari gerak rotasi poros engkol, serta bertujuan untuk menghasilkan putaran mesin yang stabil. Untuk pengecekan crack pada flywheel dapat dilakukan dengan metode depenetran. Selama melakukan pengamatan di PT Cipta Andalan Teknindo, penulis menemukan kendala dalam proses pengecekan crack pada flywheel, yakni hasil pengecekan crack yang masih terlihat buram. Hal ini disebabkan oleh karat, noda cat, maupun debu yang masih menempel pada flywheel. Saran, berdasarkan hasil pengamatan proses pengecekan crack pada flywheel di PT Cipta Andalan Teknindo, solusi yang dapat diberikan adalah dengan menerapkan metode dye penetran. Dye penetran adalah salah satu dari pengujian yang tidak merusak produk dengan menggunakan cairan penetrasi, dan saat melakukan pengecekan crack pada flywheel dengan metode dye penetran, mekanik harus lebih teliti. Upaya ini dilakukan agar crack pada flywheel dapat terlihat jelas, sehingga memudahkan untuk proses perbaikan. Lalu, unit flywheel yang telah diperbaiki dapat berfungsi secara maksimal ketika engine dinyalakan atau difungsikan. Berikut daftar pustaka, yakni jurnal-jurnal yang saya jadikan sumber untuk laporan PKL saya kali ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.